vet karantina yang untuk sementara nampung ikan. Saya juga mau edukasi sedikit, teman-teman bisa lihat. Kalau memang ikan itu dalam masa transit pembuatan kolam dan lain-lain dipindah di vet seperti ini, memang diberi makannya dan polanya itu tidak boleh sebanyak waktu di kolam. Itu penting sekali. Memang lapar, tuh lihat tangan saya aja udah mau di feeding ya. Tapi sekali lagi kita mesti yang nahan, kita mesti yang kontrol, karena sekali lagi ini untuk keamanan dan kesehatan ikan jangka panjangnya. Nanti kalau sudah pindah kolam baru dengan catatan air mecer dan lain-lain, baru kita porsi makan dan lain-lain kita tingkatin secara bertahap. Oke, selamat sore teman-teman. Kita hari ini ada di Tegal. Nah, kebetulan hari ini jadwal test running sebuah kolam minimalis. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat, mungkin di Tegal sendiri sebetulnya penghobi ataupun pond builder yang masuk sudah, selain Blaze ini sudah banyak. Tapi semoga Blaze ini bisa memberikan warna yang benar-benar berbeda dengan tentu saja hasil yang sangat-sangat kita kejar atau goalnya yang seperti customer mau juga kita bisa penuhi semua. Karena sebelum ini memang kita pernah pengerjaan di Tegal ya, nanti coba project Tegal yang sebelumnya yang kolam natural. Memang secara estetika, secara look, secara layout itu memang indah, dalam artian indah memang kebutuhannya untuk taman dan segala macam, tapi memang secara spek filter, spek equipmentnya dengan kolam yang ini nanti ada beberapa perbedaan. Nah, nanti saya akan jelaskan di situ. Nah, ini tadi saya ngeliat koleksi motor antiknya beliau ya, koleksi motornya keren sekali. Saya paling naksirin ini. Waduh, ini harganya sudah pasti ya, mungkin ya saya nggak tahu kisarannya, tapi yang pasti ini nggak murah lah ya. Mata saya biasanya kalau ngelihat nggak salah ya. Nah, teman-teman sekarang yuk kita masuk yuk. Saya mau ada sedikit sharing dan edukasi. Nah, ini ya kita area layoutnya vet karantina yang untuk sementara nampung ikan. Saya juga mau edukasi sedikit, teman-teman bisa lihat. Kalau memang ikan itu dalam masa transit pembuatan kolam dan lain-lain dipindah di vet seperti ini, memang diberi makannya dan polanya itu tidak boleh sebanyak waktu di kolam. Itu penting sekali. Dan yang kedua, water change atau pergantian filternya itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai karena memang ini sekali lagi kapasitas filternya kamu shoot tuh, tong-tongnya juga ala kadarnya ya, cuman diisi mekanik jet mat. Ya, dikasih makan terlalu banyak, telat maintain atau water change-nya, pasti ikan malah problem. Nah, sebetulnya memang kalau saya perhatikan agak lebih kurus sedikit dalam jangka waktu 1,5 bulanan lah ya, waktu proses dipindah di vet ini. Yang ini juga, Val, kamu cek, kamu lihat, sebentar lagi pindah kolam baru ya nak, udah mau jadi. Ada 2, ada 3, dan beberapa ikan masih ada di dealer lain, ada yang di Blaze juga. Ya, teman-teman bisa lihat, ini kondisi makan sehari cuma sekali dan sedikit aja. Kalau memang yang dia punya anatomi, struktur bone, kemudian karakter dan genetiknya bagus ya, nggak kurus-kurus amat gitu loh. Jadi sehat malahan gitu loh. Jadi sekali lagi teman-teman, kita ini jangan punya ketakutan bahwa kalau koi itu puasa atau makannya dikurangin atau apa, terus langsung drastis atau apa. Enggak, itu kembali lagi kalau case-case seperti itu tuh kembali lagi dengan kita melihat bahan ikan dan kualitas ikannya. Nah, ini yang vet terakhir tuh. Memang lapar, tuh lihat tangan saya aja udah mau di feeding ya. Tapi sekali lagi kita mesti yang nahan, kita mesti yang kontrol, karena sekali lagi ini untuk keamanan dan kesehatan ikan jangka panjangnya. Nanti kalau sudah pindah kolam baru dengan catatan air mecer dan lain-lain, baru kita porsi makan dan lain-lain kita tingkatin secara bertahap. Nah, sekarang kamu fokus shoot ke kolam sama filter. Nih teman-teman ya, sekali lagi mohon maaf sebelumnya, saya tim leader Aan ataupun Blaze Group, mungkin Debri atau Noval, sekali lagi memang tidak menerima konsultasi. Apalagi konsultasi mengenai kolam-kolam yang pembuatannya bukan sama Blaze. Kenapa teman-teman? Dulu niat kita baik, semua kita bantu, kita konsultasiin. Tapi ternyata niat baik kita ini ujung-ujungnya malah merepotkan kita sendiri.
Dan mohon maaf kadang ada customer yang mungkin ya, saya sekali lagi cuman mau mengingatkan, sudah bikin kolamnya nggak sama kita, beli ikannya nggak sama kita, ada masalah, ada penyakit, nanya ke kita. Dan terkadang ya saya sampai yang pernah trauma itu jam teleponnya juga nggak ngelihat waktu. Saya pernah tuh hampir jam 3 subuh ditelepon sampai berkali-kali karena urgent, ikannya ada yang mau mati, ada yang kritis, padahal itu belinya bukan sama kita, buat kolamnya sama kita. Sejak itu saya putuskan no, udah ya. Makanya kalau saya kadang nggak respon, nggak jawab, bahkan pertanyaannya nggak mau saya respon, sekali lagi kita tidak menerima konsultasi. Tapi teman-teman kalau mau menyimak setiap video-video kita, bahkan di list video, tolong nanti ditampilkan Val sama Norma. Kita buat edukasi mengenai dari mulai karantina, cara ngerawat ikan, cara ngelihat kualitas ikan, kemudian standar untuk kolam baru, untuk runningnya atau matchernya, kita tuh sudah buat banyak sekali. Jadi jangan dibiasakan manja sedikit-sedikit nanya, tapi cobalah teman-teman pelajari di video-video yang kita share, termasuk sore hari ini kita mau sharing. Nah teman-teman, intinya kita buat sederhananya beginilah. Kalau sekali lagi Bless itu kepengen sederhana mungkin, sesimpel mungkin, karena prinsip saya ini hobi, ini untuk senang-senang. Jangan sampai kita bawa terlalu stres, terlalu detail, terlalu rumit, terlalu jelimet, ujung-ujungnya malah nanti jadi kepikiran, jadi tidak happy. Ya itu saya pengalaman pribadi juga pernah ngalamin, saya putuskan saya mau yang sesimpel mungkin, tapi seaman mungkin, senyaman mungkin, sehingga customer pun punya hobi koi itu bukan tertekan atau bukan stres dengan hobinya, tapi bisa enjoy, bisa menikmati hobi itu sendiri. Simpelnya begini teman-teman, kolam filter itu dua variabel yang kita mesti pisahkan. Ada kalau seperti yang ketiganya waterfall, tapi itu case kecil sekali biasanya. Nah, hari ini kita mau bahas betapa pentingnya tes rendam dan tes running sebelum kita running final. Kebetulan pas momen ini ada saya, tapi kadang kalau di tiap-tiap project, tim leader seperti Anam, seperti yang tim sekarang berjalan, mereka sudah tahu tahapan-tahapan apa yang mesti dilakukan. Ya, yang pertama, kita lihat dulu bagian kolam dan bagian filter. Mas, ini pompa sudah mati semua. Nah, ini kebetulan airnya tadi habis dibuang, karena memang untuk bersih-bersih dan segala macam. Simpelnya begini, biasanya kita kasih tanda seperti selotip. Seperti ini ya, contoh ya. Ini contoh, ini batas airnya pas turun. Contoh, ini kita tes rendam, sekali lagi yang pertama, tolong dikasih catatan. Semua kondisi pompa dan equipment itu mati. Aerator nyala is okay. Tapi kalau memang lebih baik matiin sekalian Mas, biar teman-teman juga dimatiin. Supaya kita tahu bahwa kolam dan filter ini bermasalah nggak. Nah biasanya, contoh, level air yang dikejar setelah kita kasih steamer, misalkan segini nih, kita kasih tanda, ya. Nah, tes rendam itu kita pantau beberapa hari, air ini nggak boleh turun dari batas ini. Kalau turunnya cuma ukuran mili atau sedikit, ya itu penguapan atau apa itu wajar, apalagi yang kolam full outdoor. Kalau kolam full outdoor penguapannya pasti lebih tinggi daripada kolam semi indoor seperti ini atau yang indoor, ya. Nah ini kita batasin seperti ini. Nah, yang di area filter juga sama, per chambernya itu kita batasin, tandain seperti ini. Kamu shoot dari sana aja, di zoom bisa enggak Val? Ya, nah ini kondisi diam, kondisi rendam, kondisi paling aman. Harusnya tidak boleh ada penurunan. Nangkep ya sampai sini teman-teman ya. Ini sekali lagi tips sederhana buat teman-teman yang entah mau bikin kolam sendiri, bikin dengan pond builder lain, tapi saya yakin kalau pond builder lain kurang lebih ngetesnya prinsipnya udah sama kayak kita. Ya. Nah, setelah kita diemkan, kondisi diem, tidak ada penurunan baik di area kolam maupun area filter, itu berarti langkah pertama aman. Nangkep? Sampai sini teman-teman. Ingat, pompa mati, semua equipment mati, air hanya direndam. Bagian kolam dan bagian filter dicek semua. Begitu levelnya aman, tandanya aman, penurunan cuma sedikit, hitungan mili atau apa, itu penguapan is okay. Gitu ya, nggak usah terlalu stres juga. Oh Pak turun 1 mili, nggak apa-apa lah, sehari 1 mili, 2 mili itu wajar gitu loh ya. Nah setelah itu kita lakukan yang kedua. Nah air terjun sebetulnya juga sama Val. Itu kan ada level air rendaman itu. Nah kalau rendaman airnya itu batasnya dia tidak ada penyusutan, dia tidak ada pengurangan, berarti air terjun aman. Intinya poinnya begini teman-teman, tes rendam kolam aman, tes rendam filter aman, tes rendam air terjun aman, udah level 1 atau step satunya untuk persiapan running final itu sudah beres. Nangkep ya teman-teman ya.
Nah, kenapa saya malas sekali kadang kalau dikonsultasiin, Pak, kolam saya bocor, bocornya di mana ya, di ini apa, di itulah. Sekarang saya harus ngurutin dari mana, wong bikinnya juga nggak sama kita. Ya satu-satunya jalan teman-teman ikutin cara saya tadi. Kolam tes rendam diam, filter tes rendam diam, air terjun tes rendam diam. Kalau ada yang susut atau apa ya bocornya di area situ. Terus penanganannya gimana Pak? Nah sekali lagi panjang kan, makanya kalau bisa bikin sekali yang benar, dengan spek yang bagus, dengan pond builder yang profesional, selain blast pun banyak, teman-teman beres gitu loh, nggak bikin masalah jangka panjang. Nah sekarang langkah kedua, setelah itu batas air yang ini sebetulnya sekali lagi ini karena kurang ya, nanti tolong dikirim videonya yang batas airnya normal. Pompa kita nyalain semua, full kapasitas. Yang pompa backwash nggak usah. Ya kita nyalain semua, step kedua. Ya kita tunggu sebentar ya, ini biar teman-teman tim Mbah Yon sama Mas Anam. Nah teman-teman, air terjun pun ini juga pembuatan kemiringannya, kemudian output pompanya atau output yang keluar di air terjun kiri dan kanan bagian mana, itu penting sekali sehingga bisa rapi seperti ini. Nih kamu lihat nih, padahal ini cukup kenceng dan cukup besar debitnya, tapi teman-teman lihat jatuhnya airnya bisa rapi, bisa presisi. Udah nyala semua. Nah teman-teman, tes yang kedua adalah kondisi semua equipment pompa utama yang ke kolam itu dinyalakan semua. Sama tadi batas-batasnya juga kita kasih, kita tunggu 1 kali 24 jam. Kalau turunnya cuma hitungan mili atau sedikit, sekali lagi wajar, itu seperti itu, kadang nyiprat, kadang kena panas, penguapan dan segala macam, itu hal yang wajar. Ya, jadi yang pertama tadi saya ulang, tes rendam filter, kolam, dan air terjun kondisi equipment mati. Yang kedua tes running. Tes running itu semua equipment, pompa dan lain-lain itu nyala. Salah satu parameter yang kita cek adalah kestabilan atau level airnya di kolam, di filter, dan di air terjun. Nah yang ketiga tes running fungsinya apa? Kamu kesini Pak. Ya media usahakan jangan dipasang dulu, tapi kalau memang sudah dipasang pun dengan catatan tidak ada masalah ya sudah. Tapi contohnya kalau media sudah kita pasang semua, ternyata ada rembesan di filter, rembesan di chamber, waduh ngangkat lagi kan setengah mati. Kamu lihat sekat double wall ini, dia punya flow, betul nggak? Ada seperti gini, jadi sistem flow up itu dia dari bawah naik ke atas lagi double wall, ke bawah naik lagi seperti itu. Nah kita lihat, ini harus ada pergerakan teman-teman. Jadi fungsinya double wall ini salah satunya dia juga bisa menjadi sumber DO atau sumber oksigen atau suplai oksigen yang dibutuhkan untuk di filter, karena dia ibaratnya ada arus atau ada movingnya. Tuh liatin semua. Ya mau aeratornya dikecilin, apa ini nanti settingan belakangan. Tuh lihat. Ya sampai yang terakhir di chamber pompa. Tapi ini karena airnya kurang ya harusnya nggak setinggi ini. Paling nanti selisih apa. Intinya teman-teman jangan sampai Anda bikin filter itu stuck, nggak ada flow-nya, malah airnya ngegenang, airnya kayak nggak jalan, malah bukannya jadi sehat jadi penyakit. Ya nanti kita suatu saat akan bikin, saya nggak perlu buka filter, ngelihat kualitas air, ngelihat pergerakan ikan, itu tahu bermasalah atau enggak. Dah cukup, matiin aja. Nah jadi teman-teman, tes running ini sangat penting, sangat fatal sekali sebelum kita running final. Nah saya kadang heran, makanya ada beberapa orang entah itu bikin sendiri atau penghobi bikin kolam dengan pond builder lain, saya nggak ngerti, sudah running, sudah diisikan, lo kok bisa bocor, lo kok bisa susut, lo kok bisa filternya nggak jalan flow-nya, lo kok bisa chamber pompanya nggak balance atau tekor segala macam. Dengan catatan semua yang settingan kita jangan dirubah-rubah ya, atau jangan ada sesuatu hal yang diganti. Harusnya hal itu tidak perlu terjadi, apalagi ikan sudah masuk, ikan sudah mulai stabil, mulai airnya mecer, terus terpaksa kita harus otak-atik segala macam, itu kan akan mengganggu ikan itu. Nah itulah teman-teman sedikit sharing dan edukasi bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang sering terjadi pada umumnya saat running kolam baru. Contohnya terjadi kebocoran, contohnya terjadi chamber tekor, terjadi chamber luber, terjadi flow filternya nggak jalan, flow yang dikejar misalkan ini kalau kolam ini 1 hour kita kejar 2 kali flow, itu udah sangat cukup sekali. Itu nggak terkejar karena memang tes runningnya aja waktu awal sudah salah. Nah semoga teman-teman melalui video ini ya, persiapan running final atau tes running di
project Tegal kita kali ini bisa menjadi masukan atau edukasi entah buat teman-teman yang bikin kolam secara amatir sendiri atau mungkin yang dengan pond builder lain. Intinya saran saya sebelum running final lakukan tes running dulu. Tujuannya tadi seperti yang saya jelaskan di depan. Nah, nanti kita satu video terakhir sudah running final. Ini area sebentar lagi juga kita akan pembersihan decking kayu yang untuk filter untuk apanya yang konsep infinity, artinya nanti beberapa dinding ini akan hilang, akan tertutup decking kayu. Jumat ya Mas Anam ya? Mas Wahyu Jumat ya, itu juga akan tersetting, udah rapi finish semua, kita running final sama persiapan masuk ikan. Wah itu mantap ya. Nah teman-teman, semoga video edukasi ini bisa bermanfaat. Secara simpelnya seperti itu ngetesnya. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk membuat kolam, koi, minimalis, natural, mega tank, aviary, kolam renang, dan lain segala macam, langsung aja kontak di bawah ini. Saya, Noval, Anam, dan tim unjuk diri, pamit diri. Sampai ketemu lagi nanti di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di next project berikutnya. Bye-bye.